Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, yang dimana dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalani hari-hari kita bisa menjalani aktivitas kita selama kita hidup di dunia ini dengan penuh kemudahan dan penuh kebaikan di dalamnya. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang dengannya dia bisa mengisi waktunya di dunia ini dengan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaatnya adalah nikmat berupa iman. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba keimanan, maka dia akan menjadi seorang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang yang sadar atas hakikat keberadaan dia di dunia dan kemana tempat tujuannya. Kemudian di antara nikmat yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang apabila seorang telah mendapatkan nikmat-nikmat ini, maka sesungguhnya sebenarnya sudah cukup baginya untuk meraih dunia, untuk mendapatkan urusan-urusan dunia. Sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi badan, indahu qutu yaumih, faka'annama hisat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian di pagi harinya dalam keadaan aminan fi sirbi, merasa aman dalam dirinya, di rumahnya dia aman, tidak memiliki kekhawatiran suatu apapun terhadap sesuatu yang akan membahayakannya atau memutarakannya. Dia aman, tidak ketakutan di pagi hari. Berarti dia berada dalam kebebasan. Berarti dia berada di dalam perlindungan. Ingin mengerjakan ibadah, tidak khawatir ada orang yang akan mengancam nyawanya. Ingin melakukan aktivitas, tidak khawatir tiba-tiba dia akan mengalami gangguan. Ini namanya dia telah mendapatkan rasa aman di dalam dirinya. Kalau hal tersebut telah didapati padanya, maka sungguhnya dia telah mendapati sepertiga dari tujuan seorang berada di dunia ini, sepertiga dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Mu'afan fi badani, kemudian dia dalam keadaan sehat badannya. Ketika seorang pagi hari merasa badannya sehat, segar, bisa untuk melakukan aktivitas di hari tersebut, maka cukuplah itu menjadi sebuah nikmat besar yang haruskan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat, ketika seorang ditimpa sakit, ketika dicabut kesehatan dari dirinya, maka dia akan berusaha, berupaya semaksimal apapun untuk membeli kesehatan tersebut, untuk berobat. Bahkan tidak cukup kepada satu pengobat kalau itu belum dirasa mendatangkan kesembuhan baginya, akan datang lagi ke pengobat yang dia pandang itu lebih hebat lagi, lebih mahir lagi, lebih berpengalaman. Kalau dipilihkan obat pun dia akan memilih obat yang paling mujarab. Semua itu untuk apa? Untuk mengambil kembali nikmat kesehatan yang sebenarnya tercabut dari dirinya. Bahkan kalau seorang seandainya
dia harus membelanjakan segala sesuatu untuk mendapatkan kesehatan, mesti dia akan membelanjakan apa yang dia miliki semuanya untuk mendapatkan kesehatan tersebut. Karena tidak nyaman orang yang sakit tersebut. Maka kalau di pagi hari Allah SWT memberikan kepada kita kesehatan, nyaman hidup kita, aman, sehat, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Indahu qutu yaumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mendapatkan makanan untuk hari tersebut. Ini nikmat ketiga yang apabila seorang di pagi harinya sudah memiliki di rumahnya bekal untuk apa yang dia makan di hari tersebut, sekedar untuk hari tersebut saja, dia butuh sehari 100.000, ternyata sudah punya uang 100.000, maka sebenarnya orang ini dikatakan Nabi SAW hizat lahu dunia, orang yang sudah diberikan padanya kenikmatan dunia. Adapun hari esok, hari-hari yang berikutnya, tidak perlu dia pusingkan, tidak perlu dia pikirkan. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Seorang itu tidak tahu besok itu dia akan melakukan apa. Apakah dia masih berada di dunia untuk keesokan harinya, atau justru itu adalah hari terakhir baginya di dunia. Maka kalau sudah mendapatkan untuk hari tersebut, dia sehat, dia aman di rumahnya, dia memiliki makan dan minum untuk hari tersebut, sebenarnya ibarat orang ini sudah mendapatkan kenikmatan dunia. Maka kewajiban dia kalau sudah mendapatkan kenikmatan dunia tersebut, dia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa bersyukurnya? Dengan cara mengisi waktunya, mengisi hari-harinya, dan menggunakan anggota tubuhnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pun di pagi hari ini memberikan kepada kita rasa aman. Saya yakin datang ke masjid ini enggak ada yang mendapati ancaman di jalan, maka kita mendapatkan rasa aman. Dan kita pun mendapatkan nikmat sehat pagi hari ini, sehingga kita bisa duduk berkumpul di tempat ini. Kalau seandainya sakit, makanya saya berada di rumah. Dan kita pun insya Allah hari ini pun sudah memiliki bekal untuk hari ini. Maka kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketakwaan yang kita lakukan memulai hari ini tentunya dengan mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah pun memudahkan kita untuk bisa mempelajari tentang agama yang mulia ini melalui kitab yang telah dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berjudul Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin, yang insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pagi hari ini. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru, yang ke-21 yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, yaitu bab berjudul Babun At-Ta'awunu 'alal Birri wat Taqwa. Bab perintah untuk berta'awun, saling tolong menolong di dalam albir, di dalam kebaikan, di dalam melakukan perbuatan baik, wat taqwa, dan di dalam meninggalkan perkara-perkara keburukan. Albirru wat taqwa, dua kalimat yang apabila digabungkan di dalam penyebutannya, disebutkan bersamaan, maka masing-masing memiliki makna yang tersendiri. Dan apabila disebutkan salah satu saja di dalam pelafalan, maka maknanya mencakup dua makna yang kalau seandainya keduanya disebutkan bersamaan. Oleh karena itu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini sebagai dalil yang pertama dalam bab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kalian dalam albir dan dalam ketakwaan, di dalam
albir itu di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Maka disebutkan dua kata tersebut secara bersamaan. Karena itu para ulama menyebutkan apabila disebutkan secara bersamaan berarti masing-masing memiliki makna yang tersendiri. Berarti apa maknanya albir dan apa maknanya at-taqwa? Albir maknanya yaitu adalah fi'lul khair, melakukan kebaikan. Sedangkan at-taqwa maknanya adalah kembali ke maknanya secara bahasa, yaitu menjaga diri, melindungi diri. Maksudnya apa? Melindungi diri dari perbuatan yang buruk dengan cara meninggalkannya. Maka maksudnya at-taqwa adalah ittiqa'us syarr, tarku asyarr, meninggalkan yang buruk. Maka berarti firman Allah Subhanahu wa taala tersebut maknanya adalah dan tolong menolonglah kalian di dalam mengerjakan sebuah perbuatan yang baik dan di dalam meninggalkan perbuatan yang buruk. Maka tolong menolong dilakukan di dalam melakukan kebaikan dan juga di dalam meninggalkan keburukan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dalam lanjutan ayatnya, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan juga al-'udwan, melampaui batas. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat perintah wa ta'awanu, menggunakan kalau dalam segi bahasanya maka ini menggunakan fi'lul amr, kata kerja perintah untuk memerintahkan, ta'awanu. Dan dalam kaidah usul maka dikatakan bahwasanya lafaz amr menunjukkan perintah. Di antara lafaz perintah adalah ketika di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan wajib maka adalah dengan lafaz perintah. Maka kalau kita melihat kepada lafaz ini saja menunjukkan bahwasanya perintah untuk tolong menolong di dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan hukumnya adalah wajib. Namun kemudian para ulama menjelaskan dikarenakan perbuatan baik itu banyak dan secara hukumnya terbagi menjadi dua. Ada perbuatan-perbuatan baik yang bersifat wajib, ada perbuatan-perbuatan baik yang bersifat mustahab. Begitu juga perbuatan-perbuatan buruk, ada perbuatan-perbuatan buruk yang bersifat haram, ada perbuatan-perbuatan buruk yang bersifat makruh. Maka dengan demikian perintah untuk saling tolong menolong ini pun terbagi menjadi dua secara hukumnya. Ada tolong menolong yang bersifat wajib hukumnya, yaitu apa? Yaitu apabila tolong menolong tersebut di dalam melakukan kebaikan yang hukumnya wajib. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang ingin mengerjakan salat fardu, salat subuh. Sebelum salat dia harus bertoharah. Ternyata di rumah tidak mendapati air. Tidak mendapati air. Airnya habis. Rusak mesin airnya misalkan. Tidak bisa apa? Tidak bisa mengisi air di tandonnya. Karena di rumah tidak ada air untuk berwudu. Datang ke tetangganya. Bilang, saya mau sholat, ingin berwudu, nggak ada air di rumah. Maka wajib bagi tetangga tersebut untuk apa? Untuk memberikan air supaya berwudu, menolongnya di dalam mengerjakan sholat yang hukumnya adalah wajib. Padahal itu, maka di dalam hal tersebut ta'awun tersebut hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib baginya untuk menolong orang yang dia tidak mendapatkan air untuk berthaharah. Namanya at-ta'awunu ala amrin wajib.
Begitu juga at-ta'awunu ala tarki muharram, tolong-menolong di dalam meninggalkan keburukan yang bersifat haram hukumnya. Keburukan yang bersifat haram. Maka itu pun hukumnya adalah wajib ta'awun tersebut. Tolong-menolong di dalam meninggalkan sesuatu yang haram. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan ada seseorang dia ingin untuk melakukan perbuatan riba. Dia sedang membutuhkan uang dan tidak ada di kantongnya uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada orang yang sedang menawarkan sebuah pinjaman dengan akad riba. Akhirnya apa? Dia tertarik. Kemudian ada temannya tahu dia sedang membutuhkan dan akan melakukan transaksi ribawi karena dia memerlukan pinjaman tersebut. Temannya memiliki uang, maka kemudian temannya mengatakan, jangan kamu pinjam ke si fulan yang memberikan pinjaman ribawi, lebih baik kamu pinjam saja ke saya dengan pinjaman yang halal, qardun hasan, tidak perlu ada lebih di dalam pembayarannya. Maka ini maksudnya juga termasuk ta'awunu ala at-taqwa, menjadikan dia meninggalkan perbuatan riba, dikarenakan perbuatan riba tersebut hukumnya haram, dan ketika itu meminjamkannya hukumnya apa? Wajib, supaya dia tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Maka itu termasuk at-ta'awun yang hukumnya adalah wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena ta'awun tersebut dilakukan untuk melakukan perkara yang wajib atau untuk meninggalkan perkara yang haram. Yang kedua, at-ta'awun yang hukumnya adalah mustahab, yaitu at-ta'awun di dalam mengerjakan kebaikan yang hukumnya pun mustahab atau di dalam meninggalkan sebuah perbuatan buruk yang hukumnya adalah makruh. Karena perbuatan makruh pun dianjurkan untuk ditinggalkan, sebagaimana perbuatan mustahab dianjurkan untuk dikerjakan dan tidak ditinggalkan. Maka contohnya di dalam melakukan perbuatan yang mustahab, maka seperti amalan-amalan ibadah yang mustahab. Contohnya apa? Contohnya ada orang dia ingin sedekah tatawwu, tapi dia sibuk, tidak bisa untuk mengantarkan sedekahnya ke penerima. Maka ada temannya tahu dia ingin bersedekah. Temannya ini kemudian menawarkan, sini biar saya yang mengantarkan ke si fulan. Maka ini namanya at-ta'awun ala bir yang hukumnya adalah mustahab. Demikian. Begitu juga di dalam meninggalkan perkara yang dimakruhkan, dimakruhkan. Maka ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Maka at-ta'awunu 'alal birri wa taqwa di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukumnya pun ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat mustahab. Dilihat dari al-bir dan taqwa yang menjadi tujuan ta'awun tersebut. Dan dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Adapun cara ta'awun 'alal birri, ta'awun di dalam mengerjakan kebaikan, yaitu dengan cara memudahkan dia supaya bisa melakukan kebaikan tersebut. Itu ta'awun 'alal birri. Adapun at-ta'awun 'alal taqwa, menolong dalam ketakwaan, yaitu dengan cara mencegah dia agar tidak melakukan keburukan tersebut, atau bahkan mewanti-wanti dia, mengingatkan dia kalau apa yang dia lakukan tersebut adalah perbuatan yang buruk. Imma itu haram, imma itu adalah makruh. Maka at-ta'awun 'alal birri wat taqwa ini pun bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara bentuk mengajak ataupun memperingatkan seseorang supaya melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu.
Ini dalil pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, yang dimana dalam dalil yang pertama tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan dan memerintahkan kepada kita agar kita saling tolong menolong di dalam mengerjakan kebaikan dan juga saling tolong menolong di dalam meninggalkan sebuah perbuatan yang buruk. Dalil yang berikutnya, ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawashaw bil haqq, dan orang-orang yang mereka saling mewasiati, saling menasehati dengan al-haq, dengan kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Sebuah surat yang pendek yang terdiri dari 3 ayat. Namun kemudian Imam Nawawi membawakan perkataan Imam Syafi'i setelahnya. Dan Imam Syafi'i kita ma'ruf, kita mengenal siapa Imam Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu ulama besar di kalangan para mujtahidin dari generasi umat ini, dan banyak diikuti oleh kaum muslimin dalam mazhab yang beliau kemudian bakukan di dalam beristinbat di dalam ahkam. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan perkataan Imam Syafi'i berkenaan dengan surat ini. Sebagaimana ulama lain pun sebagian menukilkan perkataan Imam Syafi'i tatkala menyebutkan tentang ayat ini. Apa perkataan Imam Syafi'i? Kata Imam Nawawi di sini, qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i sebuah ucapan yang maknanya adalah innan nasa wa aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu lalai dari mentadaburi surat ini. Dalam ibarah yang lain Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hanya surat ini saja yang berisi 3 ayat, lakafatkum, niscaya sudah mencukupinya. Atau dalam ibarah yang lain, law tadabbaran nasu hadhihi surah la wasi'atkum. Kalau seandainya manusia mentadaburi surat ini, maka sudah cukup bagi mereka sebagai sebuah peringatan dan pedoman di dalam hidup. Berarti menunjukkan bahwasanya surat ini, surat Al-Asr, memiliki makna yang begitu mendalam, memiliki sebuah nasihat yang penting, padahal hanya berisi 3 ayat saja. Oleh karena itu mari kita tadabburi sejenak tentang surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri," demi masa, demi waktu. Apa itu waktu? Kita tahu waktu itu ya waktu, yaitu masa kita berada di dunia, di mana kita hidup di situ. Kita bangun, kita tidur, berada dalam waktu. Siang dan malam adalah bentuk waktunya. Ada pagi, ada sore adalah bentuk waktunya, di mana setiap hari kita terus berada di dalam waktu tersebut. Dalam sehari ada 24 jam, dalam setahun ada 12 bulan, dan sebulan ada 29 hari atau 30 hari atau 31 hari. 29 kalau dilihat dari bulan Hijriyah. Intinya bahwasanya waktu, kita paham apa itu waktu. Itu sesuatu yang saat ini kita berada di dalamnya. Kita berada di waktu pagi. Nanti kita akan memasuki waktu siang. Nanti akan memasuki waktu sore. Kemudian kita tidur di waktu malam. Itu adalah waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan makhluk ini. Karena waktu ini juga makhluk. Siapa yang menjadikan adanya siang dan malam? Siapa yang menjadikan kita menjumpai siang dan malam? Siapa yang menjadikan kita menjumpai adanya pagi, siang, dan sore? Siapa yang menjadikan bulan 1 tahun ini ada 12 bulan? 1 hari ada 24 jam. Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya. Dengan adanya matahari, kita bisa mengetahui itu masuknya waktu siang, datangnya waktu siang. Dengan adanya bulan, terbenamnya matahari, munculnya bulan, maka kita mengetahui itu datang waktu malam. Maka siang dan malam itu bukan matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah
tanda-tandanya kita mengetahui itu adalah waktu siang, itu adalah waktu malam. Maka waktu pun adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Waktu itu ada yang Allah ciptakan. Dan waktu di dunia ini satu hari itu adalah 24 jam. Adapun kelak di akhirat, maka waktu satu hari itu tidak sama dengan waktu di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, 50.000 tahun kalau dibandingkan dengan dunia. Itu baru satu hari. Maka masa yang akan ada, waktu yang akan ada di akhirat akan berbeda dengan waktu yang ada di dunia. Siapa yang menetapkan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Dan hari di mana turunnya Dajjal, Rasulullah mengkabarkan bahwasanya ada hari tatkala Dajjal telah turun, satu hari itu sama dengan 1 tahun. Maka akan semakin panjang dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat demikian. Maka tidak bertentangan dengan akal. Ketika waktu itu adalah makhluk, maka Allah pun berkehendak untuk membuat makhluk tersebut panjang dan pendeknya pun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka intinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang Allah ciptakan ini digunakan untuk bersumpah. Kenapa demikian? Kenapa Allah jadikan untuk bersumpah? Karena Allah ingin menyebutkan setelah itu perkara yang menjadikan kebanyakan manusia merugi di dalam mendapatkan waktu tadi, di dalam mengisi waktu tadi. Maka Allah SWT firman, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Al-khusr atau al-khasarah, kita tahu arti al-khusr. Kalau dibilang rugi, kita pasti akan langsung terbesit dengan masalah perdagangan. Adanya penjual yang tidak mendapatkan keuntungan, itu namanya rugi. Berarti ketika Allah SWT menyebutkan al-khusr, kerugian, berarti Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang adanya sebuah perdagangan yang dilakukan oleh semua manusia. Semua dari kita ini berdagang sebenarnya. Ibaratnya, sebelum kita masuk pada makna khusr yang sesungguhnya, kita memahami terlebih dahulu tatkala seorang dia berdagang. Seorang ketika ingin berdagang, tentunya dia haruslah menjual barang yang namanya barang dagangan. Kemudian dia harus mencari adanya pembeli. Untuk membeli barang dagangan dia harus punya modal. Baru kemudian dia bisa membeli barang yang akan dia perdagangkan. Ketika dia jual barang dagangannya, pasti dia akan menjual dengan harga di atas harga dia membelinya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan pun tidak akan serta-merta dia dapatkan kalau ternyata tidak ada orang yang mau untuk membelinya. Dia sudah beli barang dagangan, dia tumpuk barang dagangan, dia buka lapaknya, dia tawarkan, ternyata nggak ada seorang pun datang membeli. Maka dia dikatakan merugi. Kenapa? Tidak laku barang dagangannya. Modalnya sudah habis, dijadikan barang dagangan, dijadikan barang, tidak ada yang mau membelinya. Maka demikian jugalah perdagangan yang dilakukan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apa dalilnya kita ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalikal fawzul 'azim." Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Dibeli dengan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibayarnya dengan apa? Bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Dibayarnya dengan surga, hak untuk memasuki surga, tiket masuk untuk ke dalam surga. Berarti pertanyaannya, apa yang kita jual? Allah membelinya dengan surga. Yang kita jual Allah Subhanahu wa taala
telah menyebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dan harta mereka itu yang Allah beli. Apakah kemudian harta kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Diri kita serahkan begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu cara kita menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun wa yuqtalun. Yaitu di antara dengan cara mereka berjihad di jalan Allah, mereka membunuh atau mereka terbunuh. Maksudnya dengan apa? Dengan amal soleh, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah gambaran dari barang dagangannya. Maka yang dia perdagangkan adalah amalannya. Itu yang akan dia gunakan untuk mendapatkan surga. Modalnya dari apa? Jadi orang berdagang ingin beli barang dagangan, pengen punya barang dagangan, otomatis harus ada modal. Modalnya apa berarti? Modalnya adalah waktu. Kita beramal itu kapan? Ada kalanya siang, ada kalanya sore, ada kalanya pagi. Berarti di mana kita beramal? Di dalam waktu. Waktu yang sudah berlalu 1 jam sebelum ini sudah tidak akan kita miliki lagi. Ibarat seorang pedagang tadinya punya uang 100.000 sebagai modal, ketika dia serahkan untuk dijadikan barang dagangan, uang itu sudah tidak berada di tangan dia lagi. Yang ada apa? Barang dagangan. Begitu juga kita. Waktu 1 jam yang lalu sudah lewat. Tersisa apa? Tersisa apa yang tadi kita amalkan di dalam 1 jam sebelumnya. Maka itulah modal kita, yaitu waktu. Makanya Allah SWT memulai ayat ini dengan apa? Wal asr, demi waktu, demi modal yang kalian miliki, wahai manusia. Kalian punya modal di dalam perdagangan dengan Allah ini. Apa modal kita? Waktu kita. Sejak kita bernafas, kita punya waktu hidup di dunia sampai kita meninggal. Itulah modal kita. Terus Allah berikan setiap hari 24 jam waktunya. Modalnya terus kita miliki. Maka modal tersebut ada manusia yang menukarnya dengan apa? Dengan amal soleh. Ada yang menukarnya dengan amal buruk. Ibarat pedagang, ada modal yang dia miliki, dia belanjakan dagangan yang sekiranya laris. Ada pedagang yang tidak pandai, dia beli dagangan yang tidak diminati oleh para konsumen. Maka orang yang mengisi waktunya dengan amal soleh, berarti dia adalah seorang pedagang yang menjadikan modalnya digunakan untuk membeli barang dagangan yang sedang diminati oleh calon pembelinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mengisi waktunya dengan amal yang buruk, maka dialah ibarat seorang pedagang yang menjadikan modal waktu yang dia miliki, dia gunakan untuk apa? Ditukar dengan barang dagangan yang tidak akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gambarannya kalau ada pedagang, 2 orang berdagang, yang satu barang dagangannya diminati oleh konsumennya, yang satu tidak diminati sama sekali. Kira-kira yang akan membeli yang mana? Yang barang dagangannya tidak diminati, tidak akan dibeli, tidak akan laris. Waktunya habis, modalnya habis, barang dagangannya semakin rusak dan tidak bermanfaat, diabaikan oleh pembelinya. Makanya Allah SWT sebutkan bahwasanya ini adalah kerugian. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian dalam perdagangan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali siapa? Kecuali mereka, orang-orang yang dia menggunakan waktunya sebagai modalnya ditukar dengan barang dagangannya berupa apa? Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barang modalnya, waktunya diganti dengan apa? Dengan iman, amal saleh, saling mewasiati dalam al-haq, dan saling mewasiati di dalam kesabaran. Allah SWT tunjukkan, Allah yang akan membeli, dikasih tahu dulu ke kita, yang akan menjual diri kita, menjual harta kita, menjual barang dagangan kita,
Allah kasih tahu apa yang Allah inginkan barang dagangannya, yaitu 4 hal tadi. Kalau ada pedagang, dia sudah dapat calon konsumen, calon pembelinya. Calon pembelinya sudah mengatakan, saya ini mau barang yang begini. Kira-kira dia akan membeli yang lain atau tidak? Tidak akan menyediakan barang yang lain, karena nggak akan dibeli. Yang dia akan sediakan adalah barang-barang yang tadi menjadi pesanan. Makanya kalau dalam bentuk akad atau yang sekarang dikenal dengan akad bai' al-murabahah, membeli barang untuk konsumen yang memesan, biasanya dia akan cari tahu dulu ke konsumen barang mana yang hendak dibeli, karena konsumennya tidak bisa membeli secara tunai, akhirnya dia bantu dengan cara dibeli terlebih dahulu. Kira-kira kalau belum tahu konsumennya mau beli yang mana, bakalan dibeli atau tidak? Tidak akan tahu. Namanya juga murabahah. Dia cari tahu dulu mau yang mana yang nantinya mau kamu beli. Oh yang ini baik, akan saya belikan terlebih dahulu. Dia nggak akan beli yang lain. Kenapa? Belum tentu laku nantinya. Nggak akan berani mengambil resiko. Maka kalau ada pedagang yang sudah tahu calon pembelinya akan membeli barang tertentu, maka tentunya pedagang yang cerdas, pedagang yang pintar, dia akan menyediakan barang sesuai apa yang diinginkan oleh pembelinya. Maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan. Adapun pedagang yang dia tidak cerdas, pedagang yang hanya bermodalkan perkiraan-perkiraan, atau bahkan dia tidak mau tahu tentang minat orang yang akan membeli, dia akan menjadikan modalnya membelikan barang-barang yang mungkin bahkan tidak ada orang yang mau untuk membelinya. Akhirnya apa? Akhirnya merugi. Dan itulah gambaran yang Allah SWT sebutkan dalam surat ini. Wal asri, demi waktu yang akan menjadi modal kalian wahai manusia, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya kalian, kebanyakan kalian itu berada di dalam kerugian. Kenapa berada dalam kerugian? Karena mereka tidak menjadikan waktu itu ditukar dengan sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling muwasiati di dalam kebenaran dan saling muwasiati di dalam kesabaran. Maka pantaslah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau seandainya manusia mentadabburi ayat ini, surat ini, memahami dengan benar apa yang akan Allah beli dengan surganya dari amalan-amalan manusia, maka cukup sudah bagi mereka. Berarti apa jawabannya yang harus kita persiapkan, kita isi waktu kita di dunia ini supaya mau dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jawabannya adalah 4 hal tadi. 4 hal yang Allah sebutkan di dalam surat ini, yaitu yang pertama beriman. Yang pertama beriman, yang kedua beramal saleh. Kalau ini sudah dipahami, sudah tadabburi, niscaya cukup sebenarnya. Cukup bahwasanya kalau kita tidak menyediakan 4 ini, niscaya kita merugi, perdagangan kita merugi. Padahal Allah sudah menunjukkan kepada kita perdagangan. Qul hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maka aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Perdagangan apa? Ya perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadisnya, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu. Setiap manusia pagi hari itu berangkat pergi. Kita lihat semua orang beraktivitas pagi hari. Bangun dari tidurnya semua sudah mulai aktivitasnya. Maka terbagi 2 lah di situ. Ada orang faba'i'un nafsahu, kemudian dia jual dirinya. Maksudnya apa dia jual dirinya? Tadi kembali kepada amalan, yaitu dia beramal. Dia jadikan waktu dia mulai bangun dari tidurnya, ini modalnya sudah ditukar dengan apa? Modalnya ditukar dengan aktivitas dia saat dia bangun. Ada yang aktivitasnya ketaatan, ada yang aktivitasnya kemaksiatan. Maka faba'i'un nafsahu, maka dia menjual dirinya. Famutiquha au mubiquha, maka ada orang yang kemudian dia bebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang dia membinasakan dirinya
ke dalam api neraka, yaitu dia jadikan dirinya, waktunya, hartanya, anggota tubuhnya dia gunakan untuk beramal amalan-amalan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan memerdekakan dirinya, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang mengisi waktunya dengan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kekufuran, berupa kemaksiatan, maka mereka lah yang akan merugi. Kenapa? Waktunya habis, tidak akan berulang. Barang yang dia dagangkan pun, amalan yang dia isi di waktu tersebut pun ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka lah orang yang merugi. Ini kurang lebih gambaran dari surat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Maka semua kita ini berdagang, namun bukan perdagangan dunia. Kalau perdagangan dunia ada yang profesinya pedagang, ada yang bukan pedagang. Tapi kalau perdagangan akhirat, setiap masing-masing manusia itu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tegaskan. Dan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau cerdas, maka itu adalah tijaratan dan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Kenapa tidak akan merugi? Karena Allah pasti membayarnya dengan sesuatu yang lebih mahal dari barang dagangannya, lebih mahal dari modalnya. Modalnya kita di dunia taruhlah 60 tahun, izin masuk surganya akan lebih dari 60 tahun tentunya. Bahkan satu harinya saja tidak sama dengan satu hari di dunia. Makanya tijaratan dan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Ini gambaran. Makanya jelas Imam Syafi'i mengatakan, innan nasa fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sungguhnya kebanyakan manusia lalai dari mentadabburi surat ini. Kemudian kita lanjutkan mentadabburi surat ini. Allah SWT sebutkan 4 hal yang bisa kita gunakan sebagai barang dagangan kita dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina amanu, beriman. Dikarenakan iman ini adalah asas diterimanya amalan. Asas diterimanya amalan. Dikarenakan barang siapa dia tidak beriman, maka tidak akan diterima amalan-amalan yang dia lakukan, meskipun amalan tersebut amal kebaikan di mata manusia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala firman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa melakukan amal soleh dari laki-laki maupun dari perempuan dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya akan kami berikan balasan dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Balasannya lebih baik, lebih menguntungkan dari modal yang kita miliki di dunia. Maka iman adalah asas dari amalan. Kalau seorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan apapun yang dia lakukan tidak akan diterima. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menjadikan sedekah-sedekah mereka itu diterima, dan tidak ada yang menjadikan sedekah-sedekah mereka itu tidak diterima, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau mereka kufur, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, maka amal kebaikan apapun, sebanyak apapun yang mereka lakukan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bermanfaat, tidak akan dibayar surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah SWT menyatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan akan kami paparkan kepada mereka amalan yang dulu mereka lakukan di dunia, faja'alnahu haba'an mansura, maka seketika itu akan kami jadikan haba'an mansura, debu yang terbang, tidak kami pakai, tidak akan kami terima. Ibaratnya pedagang tadi, kalau kita ingin mengibaratkan dengan pedagang, maka dia sudah
memaparkan barang dagangannya, datang pembeli melihat barang dagangannya, membawa surga yang akan digunakan untuk membayarnya. Ternyata apa? Ternyata Allah abaikan, tidak ingin membelinya. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menegaskan, innallaha ashtara minal mu'minin. Sungguhnya Allah membeli dari siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Makanya disebutkan pertama kali beriman. Ini adalah asas. Maka tatkala Allah memberikan kepada kita keimanan, bangun tidur sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka nikmat besar. Berarti sudah ada sebuah jaminan apa yang akan kita lakukan, maka besar kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibayar dengan surga. Nikmat. Tinggal kita mensyukurinya dengan lakukan amal. Maka yang pertama adalah beriman, yang merupakan asas. Dan beriman yang dimaksud ini semuanya terporos pada 6 hal yang kita kenal dengan rukun iman. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fa akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Oleh karena itu, kalau kita melihat pembahasan dalam kitab-kitab akidah atau terkadang dinamakan juga kitab-kitab tauhid, semua pembahasannya dan tema-temanya adalah berpusar pada 6 hal ini. Berpusar pada 6 hal ini, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Maka para ulama di dalam menulis buku-buku karya mereka di bidang ilmu akidah, mereka pun semuanya membahas 6 hal ini. Cukup 6 hal ini, maka seorang dia dikatakan beriman. Namun tentunya 6 hal ini pun perlu dipelajari. Kenapa? Karena seorang yang tidak mengetahuinya tidak akan tahu bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada malaikat, bagaimana cara beriman kepada Rasul, dan seterusnya. Maka perlu untuk mempelajari dan mentadaburinya. Yang kedua, wa amilus shalihat, baru kemudian beramal saleh dan beramal saleh. Dan sebuah amalan tidak akan dikatakan sebagai sebuah amal saleh kecuali memenuhi 2 syarat kata para ulama. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk didengar manusia dan disebut-sebut oleh manusia, bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Itu namanya ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan amalan tersebut untuknya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan amalan itu adalah murni ditujukannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama, ikhlas. Maka seorang di dalam beramal pun tentunya berbeda satu dengan yang lain secara kualitas dan besarnya pahala yang akan dia dapatkan sesuai dengan kualitas keikhlasan yang dia miliki. Maka kalau kita ibaratkan lagi pedagang pun dia akan menghiasi barang dagangannya bermacam-macam. Ada yang dia berikan hiasan-hiasan yang menjadikan barang dagangannya akan semakin lebih menarik. Ada pedagang yang ternyata biasa-biasa saja sehingga tidak menjadi menarik. Atau bahkan ada barang dagangan yang justru akan merusak barang dagangannya sehingga tidak akan dibeli oleh pembelinya. Begitu juga keikhlasan. Maka kewajiban kita adalah mengikhlaskan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak tercampuri dengan perbuatan riya, agar tidak tercampuri dengan iradatud dunya, keinginan dunia di dalam beramal. Yang kedua syarat sebuah amalan dinyatakan sebagai sebuah amal saleh adalah al-ittiba', yaitu amalan tersebut
sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan laisa alaihi amruna, ternyata amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan kami atau petunjuk kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka syarat yang kedua adalah amalan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Makanya para ulama sangat menekankan kita tentang dua hal ini, yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Barulah amalan tersebut dikatakan sebagai sebuah amalan saleh. Dan amalan saleh itu banyak. Amalan saleh itu sangat banyak bentuknya. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya seorang dia menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain saja, itu dihukumi sebagai sebuah amal saleh yang dinamakan sedekah. Kalau beliau ditanya tentang amalan yang baik, kemudian di akhir orang tersebut mengatakan, bagaimana kalau aku tidak sanggup untuk melakukan amalan-amalan? Maka apa kata Nabi SAW? Antakuffa anin nasi syarra. Engkau menahan dirimu agar tidak menyakiti manusia. Fa inna fadzalika shadaqatun tasaddaqu ala nafsik. Maka itu menjadi sebuah sedekah yang engkau sedekahkan kepada dirimu. Ya subhanallah. Orang tidak melakukan amalan, tidak berbuat, hanya sekedar apa? Sekedar menahan diri supaya tidak menyakiti orang. Tidak ada amalan yang dilakukan, tidak ada suatu aktivitas yang dia kerjakan, tapi Allah SWT menjadikan itu sebagai sebuah amal saleh yang dinamakan sedekah terhadap diri sendiri. Maka pintu-pintu amal saleh itu sangatlah banyak, sebagaimana pernah kita lalui pada bab tentang abwaabul khairi, banyaknya pintu kebaikan. Semua itu tidak akan diterima kecuali apa? Dibangun di atas keimanan, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Walladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi, saling mewasiati di dalam al-haq. Disinilah sisi pendalilan dari surat ini dengan bab. Oleh karena itu Imam Nawawi membawakan surat ini dalam bab ini dikarenakan di antara sesuatu yang bisa menyelamatkan seorang dari kerugian di dunia ini, supaya waktunya tidak merugi, supaya waktunya tidak berjalan sia-sia, tidak dibalas dengan surga, maka dengan cara dia tawasau bil haq, saling mewasiati di dalam kebenaran, yaitu saling ta'awun, saling membantu di dalam menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wa tawasau bis sabr, yang keempat, dan juga senantiasa mengingatkan dengan kesabaran, karena untuk beriman butuh kesabaran, untuk beramal saleh butuh kesabaran, untuk ta'awun di dalam al-birri wa taqwa itu pun butuh kepada kesabaran. Maka barang siapa mentadaburi surat ini dan mengamalkan kandungan yang terdapat di dalamnya, maka niscaya itu sudah mencukupinya untuk menjadi seorang yang dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini dua ayat Al-Qur'an yang beliau bawakan di dalam bab ini menunjukkan tentang pentingnya at-ta'awunu al-birri wa taqwa. Berikutnya berapa hadis singkat yang beliau bawakan di dalam bab ini. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa dia memberikan bekal kepada seorang yang akan berjihad di jalan Allah, maka dia berarti telah ikut berjihad di jalan Allah. Wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa dia apa yang kita
kita artikannya wa man khalafa ghazian, barang siapa dia menjaga keluarga orang yang berangkat berjihad, maka dia pun dinyatakan telah berjihad. Dia pun dinyatakan telah ikut berjihad. Itu barang siapa dia mengganti tugasnya orang yang berjihad dalam menjaga dan menaungi keluarganya, maka berarti dia telah ikut berjihad. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dikarenakan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan tentang pahala orang yang membantu orang lain di dalam berjihad fi sabilillah. Apa pahala yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan yaitu dia pun dihukumi telah melakukan jihad tersebut. Seorang yang ketika dia mengetahui ada orang ingin berangkat berjihad tapi tidak punya bekal, tidak punya senjata, tidak punya bekal makan, tidak punya kendaraan. Akhirnya apa? Akhirnya dia berikan perbekalannya. Dia siapkan senjatanya, dia siapkan kendaraannya, dia siapkan uang untuk makannya selama berangkat berjihad, maka orang yang mempersiapkan itu pun dihukumi sebagai orang yang juga ikut berjihad di jalan Allah. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, kata Nabi SAW. Barang siapa membekali seorang yang berjihad di jalan Allah, maka dia pun dinyatakan telah berjihad. Dan dikarenakan ketika seorang berjihad, pasti pikirannya akan terus teringat dengan keluarganya. Nanti siapa yang akan berikan makan kepada keluarganya? Siapa yang akan menjaga mereka kalau seandainya mereka disakiti? Siapa yang akan memenuhi kebutuhan mereka kalau mereka butuh ini dan itu? Maka orang yang dia pun berkomitmen untuk menjaga keluarganya, berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia pun dinyatakan orang yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang itu telah ta'awunu 'alal birri wat taqwa, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi orang tersebut. Maka hadis ini menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang membantu orang lain di dalam kebaikan. Meskipun konteks hadisnya adalah di dalam berjihad, namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tatkala menjelaskan hadis ini, wa fi hadzal hadithi al-hasu 'alal ihsani ila man fa'ala maslahatan lil muslimin aw qama bi amrin min muhimmatihim. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbuat ihsan, berbuat baik, yaitu membantu orang yang dia melakukan sebuah maslahat bagi kaum muslimin. Berbuat ihsan dengan cara apa? Dengan cara memberikan bekal kepadanya, atau qama bi amri muhimmatihi, atau dia membantu urusan-urusannya. Seperti dalam hadis tadi, seperti apa? Seperti dia membantu urusan keluarganya, menjaga keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena orang yang berjihad ini tidak bisa kemudian bersama keluarganya. Pikirannya akan terus teringat dengan keluarganya. Bahkan mungkin pada sebagian akan menjadikan sebab keluarganya ini menjadikan dia enggan untuk berangkat berjihad atau berat untuk berangkat berjihad. Makanya Allah SWT sebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian, harta-harta kalian itu adalah sebuah ujian. Ada kalanya seorang dikarenakan keluarganya, kekhawatiran terhadap keluarganya, sibuknya pikiran dia memikirkan keluarganya, menjadikan dia terhalang untuk melakukan sebuah amal kebaikan. Maka orang yang membantu orang tersebut supaya dia bisa terus menjalankan kebaikan dengan cara sudah, nanti keluargamu saya yang akan menjaganya, saya akan menanggungnya, tidak usah khawatir, maka orang ini pun akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana pahala yang dilakukan oleh orang yang melakukan amal solehnya itu secara langsung. Ya subhanallah. Maka tepat sekali Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab tentang at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Barang siapa dia membekali seorang yang berjihad di jalan Allah, maka dia telah berjihad. Barang siapa dia menanggung urusan keluarga orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia pun telah ikut berjihad. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang di Rauha, di satu tempat namanya Rauha di antara kota Makkah dan Madinah. Ada segerombolan orang datang. Kemudian Rasulullah bertanya, "Manil qaum?" Siapa gerombolan ini? Qalu, maka mereka mengatakan, "Al-muslimun," kami adalah kaum muslimin. Berarti Rasulullah belum mengenal mereka. Ternyata mereka pun belum mengenal Rasulullah SAW.
Ini kisahnya terjadi ketika musim haji. Ada sekelompok kaum muslimin datang dari luar kota Mekah. Mereka setibanya di Rauha ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menanyakan mereka. Faqalu, maka mereka bertanya, man anta, siapa engkau? Orang ini belum tahu Rasulullah SAW. Mereka ini belum tahu. Makanya mereka bertanya, siapa engkau? Baru pertama kali mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Qala, maka beliau mengatakan, Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Langsung mereka tahu. Apa yang mereka lakukan ketika itu? Langsung ada seorang perempuan mengangkat anak bayinya. Kemudian dia bertanya, farafat ilahi imra'atun sabiyan faqalat ali hadza hajjun. Apakah anak ini bisa mendapatkan haji? Dia membawa bayinya ketika berangkat haji. Dan wanita ini termasuk wanita yang dia cekatan, tanggap. Kenapa? Langsung bertemu Rasulullah SAW, langsung minta fatwa. Tidak menyia-nyiakan kesempatan bertemu seorang yang akan memberikan padanya ilmu. Dan demikianlah harusnya seorang muslim. Ketika mereka bertemu dengan seorang ulama atau seorang yang bisa mengajarkan kepada mereka tentang kebaikan, yang akan mereka tanyakan bukan hal-hal yang tidak penting, namun ternyata yang mereka tanyakan adalah permasalahan-permasalahan yang bisa memberikan kebaikan pada mereka. Maka wanita ini langsung bertanya, apakah bayi ini akan mendapatkan haji? Qala na'am. Maka Nabi SAW menjawab, iya, walaki ajrun, dan engkau akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Kenapa? Karena di dalam hadis ini terdapat kisah wanita ini yang membantu anak bayinya untuk mengerjakan ibadah haji. Maka ibunya pun mendapatkan pahala karena ibunya membantu anaknya di dalam kebaikan melakukan ibadah haji. Dari hadis ini pula para ulama beristinbat bahwasanya hajinya seorang anak yang meskipun dia belum balik diterima dan sah. Dan yang menghajikannya pun, yang membantunya, baik orang tua yang membawanya ataupun yang memberangkatkannya, maka mereka pun akan mendapatkan pahala karena mereka ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Maka begitu juga orang tua ketika membiayai anaknya untuk belajar tentang agama, atau mereka mendidik anaknya, mengajak anaknya untuk mengerjakan ibadah seperti sholat ke masjid, maka orang tuanya pun akan mendapatkan pahala. Kenapa? Orang tuanya ini membantu anaknya untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Maka orang tuanya mendapatkan pahala karena Allah sudah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau justru orang tuanya menjerumuskan anaknya ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melarang anaknya dari melakukan kemungkaran, maka orang tuanya justru berdosa karena Allah perintahkan orang tuanya untuk melarang. Ketika dia tidak melarang berarti orang tuanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintahkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan engkau membantu di atas perbuatan dosa dan melampaui batas. Maka sebagai orang tua kita pun harus mentadaburi firman Allah ini, perintah Allah ini, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan hanya berpikir bahwa ta'awun ini terhadap orang lain, bahkan terhadap keluarga kita sendiri itu terdapat at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan harus kita hindari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Maka di antara bentuknya contohnya wanita ini membawa anaknya untuk ikut berhaji. Maka Nabi SAW mengatakan walaki ajrun, dan engkau akan mendapatkan pahala. Maka orang tua yang misalkan anaknya semangat untuk belajar agama, dibiayai oleh orang tuanya, maka apa yang dibelanjakan orang tuanya untuk biaya anak tersebut adalah sebuah amal soleh yang akan menjadi pahala bagi orang tuanya. Tidak sia-sia, tidak sia-sia bagi mereka. Makan yang mereka suapkan kepada anak-anaknya, yang mereka beli untuk makan anak-anaknya, itu pun akan menjadi pahala. Bahkan sebaik-baik sedekah sebelum dia belanjakan kepada orang lain adalah sedekahnya kepada keluarganya. Rasulullah bersabda, apa yang diinfakkan oleh seorang muslim kepada keluarganya dengan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
kanat lahu shadaqah, maka itu akan menjadi sebuah sedekah baginya. Supaya subhanallah, menunjukkan banyaknya pintu kebaikan. Terakhir, hadis terakhir dalam pertemuan ini menutup bab ini, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-khazinul muslim al-aminul ladzi yunaffidu ma umira bih fayutihi kamilan muwaffaran thayyibatan bihi nafsuhu fayadfahu ila alladzi umira bih lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Seorang bendahara muslim, kita tahu ya, bendahara itu megang uang pribadi atau uang orang? Uang orang. Uang orang. Seorang bendahara muslim yang dia amanah, seorang bendahara muslim yang dia amanah, di mana dia menunaikan tugas yang diperintahkan kepadanya, yaitu dia belanjakan uang yang dia pegang itu sesuai perintah orang yang mengamanahkannya. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Fayu'tihi kamilan muwaffaran, dia berikan secara sempurna, penuh hak orang yang menerimanya, tidak dikurangi, tidak tidak dipotong, tidak disunat, tidak disunat dananya. Dia berikan sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thayyibatan bihi nafsuh. Dan ketika memberikan pun jiwanya bersih dari merasa bangga sudah memberikan kebaikan. Kenapa? Karena bukan duit dia kok. Dekalanya orang itu sudah ngasih bukan duit dia, tapi merasa dia memberikan kebaikan kepada orang yang menerimanya. Maka Nabi SAW mengatakan thayyibatan bihi nafsuh, dia berikan secara sempurna kepada orang yang menerimanya, jiwanya pun bersih dari merasa memberikan jasa, merasa bangga telah memberikan kepada si fulan dan fulan. Maka dia ini termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah. Maksudnya siapa? Orang yang punya harta dan dia yang sekedar memberikan kepada orang yang menerimanya. Jadi sebagai apa? Perantara saja. Kita menyebutnya sebagai bendahara atau sebagai wakil dari orang yang menyuruh dia untuk menyimpan harta tersebut. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dikarenakan di dalam hadis ini seorang yang digambarkan Nabi SAW ini, dia melakukan ta'awunu alal birri wat taqwa. Dia membantu orang untuk apa? Untuk menyampaikan sedekahnya kepada orang yang menerimanya. Maka dia pun masuk kategori sebagai orang yang bersedekah. Ada orang yang bersedekah, saya nggak tahu nih kepada siapa saya bisa memberikannya. Saya tidak kenal siapa yang fuqara masakin di wilayah ini. Akhirnya dia serahkan kepada si fulan. Si fulan ini kemudian tahu, oh si fulan adalah termasuk fakir, si fulan yang termasuk miskin. Kemudian dia serahkan kepada fakir miskin tersebut. Maka orang yang mengantarkannya ini pun termasuk mendapatkan pahala bersedekah, karena kan dia membantu orang tadi yang memiliki harta untuk menyampaikan harta sedekahnya kepada orang lain. Maka ini termasuk hadis-hadis yang menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa, membantu di dalam menjalankan kebaikan dan meninggalkan perbuatan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa dan menjauhkan kita dari perilaku at-ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Sekiranya demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.